A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa tamut taslim. Idza anzalallahu biqaumin adzaban asabal azabu man kana fihim thumma bu'itsu ala a'malihim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatiz, para tokoh masyarakat, para orang tua, para sesepuh, bapak haji dan ibu haji yang mohon maaf tak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat, rasa cinta kita kepada mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para orang tua, para asatiz, para tokoh masyarakat, para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa terus istiqomah dengan ilmu dan pengalamannya mengajar dan membimbing kita para jamaah ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa duduk di sini dalam rangka majelis ilmu. Walaupun tadi sebelum subuh sempat hujan deras, saya juga harap-harap cemas berangkat dari Ciganjur karena ada 2 gelombang hujannya tadi ya. Kalau nggak salah jam 1 hujan, jam 2:30 hujan lagi ternyata gitu. Jangan-jangan banjir kata saya nih, Jakarta Timur gitu, Cipinang. Ternyata saya sampai sini nggak ada banjir sama sekali. Ya. Ini termasuk nikmat yang perlu kita syukuri. Mudah-mudahan aparat pemerintahan, pejabat, gubernur khususnya Bapak Anies Baswedan diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa terus ya mengurus dan menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Juga kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, dengan bulan yang istimewa, tidak lain adalah bulan Rajab. Ya, enggak cukup kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, tapi perlu juga kita tingkatkan rasa syukur kita dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad setiap kali bertemu dengan bulan Rajab. Di antaranya beliau memperbanyak puasa sunnah ya, karena dalam satu hadis kata Rasulullah, man shoma min Rajab yauman kana kasiyamish syahri. Siapa yang bisa berpuasa 1 hari saja, 1 hari saja kata Rasulullah di bulan Rajab, pahalanya seperti puasa 30 hari di bulan yang lain, atau pahalanya seperti 1 bulan dibandingkan puasa-puasa di hari dan bulan yang lain di luar bulan Rajab. Wa man shoma minha sab'ata ayyam. Selanjutnya kata Rasulullah, siapa yang bisa berpuasa di bulan Rajab 7 hari, ghulliqat lahu abwabul jahim. Maka 7 hari dia puasa sunnah, 7 pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan amal ibadah yang nanti kita lakukan, sunnah-sunnah yang kita kerjakan di bulan Rajab menjadi bukti tanda keimanan kita kepada Allah,
Karena kata seorang sahabat Ibnu Abbas, kalau pengen tahu orang yang beriman, hatinya benar beriman di mata Allah, lihat waktu datang bulan istimewa. Lihat waktu datang bulan yang mulia. Kalau amal ibadahnya meningkat, tanda imannya benar di dalam hati, ya. Tapi kalau imannya tidak benar, palsu, datang bulan yang mulia, datang bulan yang istimewa, tidak ada perubahan amal ibadahnya sama sekali. Mudah-mudahan ya semua ibadah kita, taubat kita, istighfar kita di bulan Rajab nanti dikabul dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu kita berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas tema berjudul Ahwalun Nas Yaumal Ba'si. Ahwalun Nas Yaumal Ba'si. Ya, ragam manusia saat dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamah. Subuh kali ini kita dibangkitkan Allah, tapi dibangkitkannya dari tidur kita. Ya, kita bersyukur bangun-bangun dari tidur, kita datang ke masjid dan ikut majelis ilmu. Ya, nanti ada waktunya kita akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama ini. Jamaah kita, saudara-saudara kita banyak yang telah berpulang ke rahmatullah. Ya, yang rajin, yang istiqomah, diantaranya almarhum Bapak Haji Ilyas. Ya, biasanya subuh dia membersamai di sini, sering ketemu saya, sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi nanti yakin dia akan dibangkitkan Allah bersama kita, mudah-mudahan dalam keadaan yang baik. Nah, inilah tujuan tema kita subuh kali ini. Mudah-mudahan kalaupun nanti kita dibangkitkan Allah di yaumil kiamah dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini adalah renungan dari satu hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang mendorong saya untuk menyampaikan tema kita pada subuh kali ini. Derajat hadisnya sahih. Dikabarkan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi yang ngabarin hadis sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza anzalallahu biqaumin azaba." Apabila Allah menurunkan azab, musibah pada manusia, tidak lain karena dosa dan kesalahan mereka selama ini, hingga akhirnya diturunkan musibah, hingga akhirnya diturunkan azab sebagai teguran agar mereka kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi diturunkanlah itu akhirnya azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala buat penduduk bumi. Asabal azabu man kana fihim, sehingga musibah tersebut menimpa sebagian mereka dengan kematian, ya, meninggal dunia begitu. Ada yang diberikan kesehatan, ya, setelah sakit dan sembuh lagi, ada juga yang akhirnya ajalnya datang, akhirnya meninggal dunia. Summa bu'isa ala a'malihim, kata Allah Rasulullah SAW, kelak nanti di yaumil kiamah mereka akan dibangkitkan Allah sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Ya, kalau kita amal ibadahnya rajin taklim seperti ini nih hadirin, insya Allah nanti kita dibangkitkannya dalam keadaan majelis ilmu juga. Ya, man mata ala syai'in bu'isa alaih. Dalam riwayat yang lain, siapa yang meninggal dalam keadaan sesuatu maka dibangkitkannya juga dalam kondisi seperti itu. Di lanjutan hadisnya kata Rasulullah, yang meninggalnya pergi haji, kan banyak tuh saudara kita meninggal lagi haji. Bahkan kadang-kadang ada yang niat, saya pergi haji pengen meninggal di sana. Ada nggak kira-kira begitu? Ada ya, banyak. Yang meninggalnya dalam kondisi haji kata Rasulullah, bu'isa mulabbiyan.
Nanti dia dibangkitkan Allah dalam keadaan sedang bertalbiyah, sedang pakai ihram putih-putih, lalu mengucap labbaik Allahumma. Ana meninggalnya dalam keadaan baik seperti itu, dalam keadaan haji, ya. Maka kita juga demikian. Nanti bangkit dari kubur jamaah Masjid Al-Akbar dalam keadaan sila karena rajin datang di majelis ilmu, hadirinnya enggak pada sila begitu. Tapi ada juga saudara kita dibangkitkan dalam kondisi bersila, wajahnya gelap, ternyata di dunia bukan rajin hadir di majelis taklim, rajinnya main gaple, hadirinnya enggak. Kan sila juga mereka, ya enggak. Cuma beda sama kita, kalau kita sila berzikir, ya enggak. Kalau mereka sila malah main gaple begitu, ya enggak. Nah, ini bu'isa summa bu'isu ala a'malihim. Inilah makna dari hadis Nabi. Mereka akan dibangkitkan nanti di yaumil kiamah sebagaimana amal ibadah perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia ini. Dulu ada seorang ulama, ya, diceritakan dari seorang syekh dari Suriah bernama Muhammad Ratib An-Nabulsi. Orangnya masih hidup, asal Suriah. Beliau menjabat ketua pimpinan pengkaji ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat Quran itu ada rahasianya, itu dikaji. Di Suriah pimpinannya Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi. Dia pernah cerita dalam satu majelis ilmunya, ada seorang ulama di sana rajin banget baca Al-Quran. Kalau dia merasa sepi, kan kadang-kadang kita kalau udah lanjut usia sepi, hari-hari kita, ya kan, anak kita udah pada pergi meninggalkan rumah kita. Ini seorang ulama yang mulia ini kalau merasa sepi dalam hidupnya, yang bikin dia jadi gembira, yang bikin dia jadi merasa ramai, ya, tenang, itu adalah bacaan Al-Quran. Kalau dia sakit, dia baca Quran. Kalau dia sehat, lebih-lebih lagi dia baca Al-Quran. Hingga ketika dia meninggal dunia, meninggalnya pun dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Man asya ala syai'in mata ala syai'in, kata Rasulullah. Siapa yang hidupnya biasa melakukan sesuatu, meninggalnya juga nanti sedang melakukan sesuatu itu. Begitu. Nah, ini terbukti, ya, ulama yang mulia yang rajin baca Quran ini dalam hidupnya Allah jadikan kematiannya husnul khotimah, sedang baca Al-Quran. Tapi yang menarik, jamaah yang dirahmati Allah, ketika dia baca Al-Quran, ayat yang dia baca bukan ayat tentang rahmat, bukan ayat tentang surga, ya, tapi ayat yang dibaca tentang kesesatan. Surat Yasin ayat 24 yang berbunyi, ini idzal lafi dhalalim mubin, yang artinya sesungguhnya aku dalam keadaan yang sesat, begitu, dalam kesesatan yang nyata. Ini idzal lafi dhalalim mubin, itu semua keluarganya, murid-muridnya, ya, tetangga sekitarnya itu bingung. Kenapa ulama yang rajin baca Quran ini meninggalnya baca ayat yang bukan mengandung rahmat, tapi ayatnya tentang kesesatan. Baru ketemu jawabannya ketika ada seorang muridnya yang bermimpi bertemu dengan gurunya tersebut yang telah meninggal dunia, dan murid itu bertanya, kenapa ayat terakhir yang engkau baca itu yang berbunyi ini idzal lafi dhalalim mubin? Apakah engkau selama ini keliru dalam tilawah Al-Quran? Apakah engkau selama ini melakukan ibadah bukan karena Allah? Tapi kata gurunya tersebut, justru ayat yang terakhir saya baca itu menjadi ayat rahmat, walaupun secara zahir maknanya bukan makna ayat rahmat. Itu luar biasa. Ini yang disebut rahasia dalam ayat-ayat Al-Quran. Kenapa aku bisa menjadi ayat rahmat? Beliau menjelaskan, justru ketika aku dimasukkan ke dalam kubur, datang dua malaikat bertanya, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Justru lisan ini menjawab,
dengan ayat lanjutan ayat terakhir yang aku baca sebelum meninggal. Ayat yang terakhir Yasin 24, maka ayat berikutnya ayat 25 berbunyi kan inni izal lafi dhalalim mubin inni amantu birabbikum fasma'un. Itu ayat lanjutannya. Jadi ketika ditanya siapa Tuhanmu, lisannya berucap ayat berikutnya, sungguh aku beriman dengan Tuhan kalian, fasma'un, maka dengarkanlah jawabanku ini. Tumben-tumbenan ada malaikat nanya kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, siapa Tuhanmu? Tiba-tiba jawabannya baca Quran, laporlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan untuk membacakan ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Ya, ini amantu birabbikum fasmaun qila dukhulil jannah. Maka malaikat pun melanjutkan ayatnya. Berkatalah para malaikat, dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya orang yang biasa hidup di dunia dalam keadaan sesuatu, maka nanti dibangkitkannya ya, meninggalnya juga dalam keadaan sesuatu dan meninggalnya dalam keadaan baik-baik. Nanti kita akan lihat apa saja kira-kira amalan yang bisa membuat kita nanti dibangkitkan dari kubur dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita ada 3 hadirin. Yang pertama definisi hari kebangkitan. Yang kedua ragam manusia saat dibangkitkan. Dan yang terakhir amalan yang dapat menyebabkan kita nanti dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Ya, yang pertama tentang definisi hari kebangkitan. Ya, al-ba'su dalam bahasa Arab hari kebangkitan itu 3 huruf, ba, ain, tha. Ba'atsa. Ya, al-ba'su itu diartikan hari kebangkitan. Secara bahasa 3 huruf ini punya 3 makna. Yang pertama dia bermakna al-irsal, mengutus. Jadi ba'asa ya ba'asu itu artinya mengutus. Seperti dalam satu firman Allah, summa ba'asna mim ba'dihim Musa. Ada kata ba'asa. Kemudian kami utus, begitu, Nabi dan Rasul ya, yaitu Nabi Musa alaihi salam, yang mana sebelumnya telah diutus nabi-nabi dan rasul terdahulu buat Bani Israel. Ada kata ba'asna mim ba'dihim Musa. Jadi ba'asa ini secara bahasa arti yang pertama mengutus. Nanti makna istilahnya ngikutin bahasanya. Yang kedua secara bahasa juga berarti al-iqaz. Al-iqaz itu dibangunkan. Oke, kita tuh dibangunin dari tidur kita, itu dalam bahasa Arab disebut ba'asa. Dalam Al-Quran surat Yasin juga ada ayatnya yang berbunyi man ba'asana min marqadina haza ya wailana man ba'asana. Ada kalimat ba'asa, celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur, maksudnya dari kubur mereka. Itu bahasa makna yang kedua, membangunkan. Sedangkan yang ketiga, kalimat ba'asa ini bermakna al-ihya, menghidupkan kembali ya, yang sebelumnya telah meninggal dunia dari kubur mereka. Ayatnya berbunyi summa ba'asnakum, ada kalimat ba'asa lagi, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum. Kemudian kami akan bangkitkan kalian semua dari kematian. Jadi 3 makna bahasa itu digunakan 3-tiganya oleh Allah dalam Al-Quran. Bermakna mengutus, ya ada ayatnya mengutus. Bermakna membangunkan, ya ada ayatnya dalam surat Yasin, kita dibangunkan. Dan juga bermakna dihidupkan, juga ada kalimat ini. Di dalam Al-Quran Allah menghidupkan kita dari kematian. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah
tentunya istilah di kalangan para ulama akidah, karena pembahasan kebangkitan ini, bangkit dari kubur ini masuk ranah pembahasan akidah, ya, tauhid. Nah, maka secara syariat, maksudnya syariat istilah di kalangan para ulama akidah bermakna ihya'ul ajsadi wal arwah wa irsaluhum ila mauqifil hasyri. Tadi saya bilang dari makna bahasa itu mengandung makna istilah. Yang pertama ihya'ul ajsadi wal arwah, dihidupkannya kembali jasad dan ruh kita. Jasad dan ruh kita. Jadi jasadnya dihidupkan kembali, ruhnya dikembalikan kembali ke jasad tersebut, begitu ya. Nah, setelah kita meninggal tentunya. Wa irsaluhum, dan Allah mengirim mereka, mengutus mereka kemana? Mauqifal hasyri, ke padang mahsyar. Nah, jadi kan maknanya ada dua, ya ada tiga. Dari tiga itu yang dua menghidupkan dan yang kedua adalah mengutus. Nah, dua-duanya ini masuk dalam istilah, definisi secara istilah. Wal qada'u bainahum wa jazaihim. Yang demikian itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan atas perbuatan mereka selama ini waktu hidup di dunia. Itu definisi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, definisi ta'rif yaumal ba'si, ya, definisi ta'rif tentang hari kebangkitan. Bagian yang kedua tentang ragam manusia itu sendiri saat dibangkitkan di dalam Al-Qur'an surat Toha ayat 124. Yang pertama, nanti ada di antara manusia yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, begitu. Dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 124. Allah berpesan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan, selama di dunia dikasih nasihat, selama di dunia datang ke majelis ilmu, selama di dunia dengar tausiah, ya, tapi mereka berpaling dari nasihat para ulama, ya, berpaling dari nasihat yang disampaikan dalam Al-Quran maupun hadis. Fa innalahu ma'isyatan donka, kata Allah, hidup di dunianya bakalan sempit, ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dalam ayat lanjutannya 125, nanti dibangkitkan Allah dalam keadaan buta, begitu. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, mereka bertanya, ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu di dunia bisa melihat, matanya sehat. Apa jawab Allah? Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kazalikal yauma tunsa. Dulu waktu di dunia kau diberikan nasihat, nggak dipakai nasihat tersebut, kau lupakan itu, maka balasannya sama di yaumil qiyamah, ketika dibangkitkan dari kubur mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan, begitu ya. Ini yang pertama. Ada manusia dibangkitkan dalam keadaan buta. Yang demikian itu karena tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran dari nasihat baik yang ada di Al-Quran maupun hadis ketika disampaikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang pertama ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua ada di dalam hadis. Ada orang nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah dalam keadaan miring. Dalam keadaan miring. Kita kan dirinya lurus, ada miring begini. Siapa mereka ya Rasulullah? Dalam satu hadis Nabi menyampaikan, man kana lahu imra'atan, orang yang miring nanti dibangkitkan dari yaumil qiyamah karena tidak adil pada istri-istrinya. Nah, makanya di hadis yang di awal Nabi katakan,
Man kana lahu imra'atan, siapa di antara kalian yang punya 2 istri, begitu. Jangan ada yang aminin nih, ya enggak? Nah, jangan ada yang aminin, ya enggak? Siapa yang punya 2 istri, begitu. Atau lebih bisa jadi, ya enggak? Yamilu li ihdahuma alal ukhra. Tapi waktu dia punya 2 istri, enggak adil. Maksudnya nggak adil bukan nggak adil dalam hati, dalam cinta, dalam perasaan, bukan. Maksudnya yang nggak adil di sini dalam sikap secara zohir, pembagian harta, pembagian waktu, begitu. Ini maksudnya yamilu, dia tidak adil pada 2 istrinya, lebih condong pada salah satu istri tersebut, ya. Tapi kalau karena rasa cintanya nggak dihitung, ya, karena dalam Al-Quran Allah sendiri yang katakan kita nggak akan bisa adil. Urusan cinta, urusan sayang. Ya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian nggak akan bisa adil pada istri-istri kalian meskipun kalian bersusah payah. Maksudnya adil di sini cinta, begitu. Tapi kalau waktu harus adil. Kalau enggak adil, apa kata Rasulullah di ujung hadis? Jaa yaumal qiyamah wa ahadu syaqqaihi ma'ilun. Nanti di hari kiamat dibangkitkan Allah, pundaknya miring sebelah begini. Kalau orang Betawi bilangnya apa tuh? Sengkle, hadirin, ya enggak? Jadi miring begini jalannya. Nanti kalau Pak Haji kenapa miring gitu Pak Haji? Nggak adil dulu punya istri, begitu. Ya. Makanya orang yang ingin menikah lagi saat istrinya masih hidup, hendaknya dia minta izin sama istrinya. Jangan dia nggak minta izin, walaupun izin ini bukan syarat sah, tapi menjadi kewajiban karena kita bisa adil atau tidak dengan izin di awal. Bu, saya mau nikah lagi, diizinin apa enggak? Kira-kira diizinin enggak kalau ngomong gitu? Enggak diizinin, tapi harus izin. Karena kalau enggak diizinin enggak mungkin adil. Nanti dia kabur-kaburan. Tiba-tiba alasan keluar kota enggak pulang 2 hari. Tahu-taunya di istri ya? Itu kan enggak adil juga nanti. Oh, sono 2 hari, kok di sininya 4 hari, enggak adil, begitu. Harus adil, ya. 3 hari di sana, 3 hari di sini. Atau hitungannya seminggu di sana, seminggu di, nggak boleh, kita nggak adil. Kalau kita zolim kepada istri tersebut, maka balasannya nanti di yaumil qiyamah orang tersebut pundaknya bakalan miring, begitu. Giliran hari bulan muda, tanggal muda dia ke istri muda, itu nggak boleh juga. Giliran tanggal tua dia ke istri tua, itu nggak boleh, ya, nggak boleh, itu namanya nggak adil. Nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan dalam keadaan miring. Mudah-mudahan nggak ada yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua, ada orang dibangkitkan dalam keadaan miring, ya. Yang ketiga, ini juga sama, tapi di dalam Al-Quran, ya, sangat buruk kondisi mereka. Nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah tidak bisa berdiri tegak. Jadi buat berdiri aja nggak bisa. Maka dia seperti apa? Dia merangkak begitu jalannya. Diri nggak bisa begitu. Siapa mereka ini ya Allah? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 275 Allah menjelaskan mereka yang memakan harta riba, begitu. Hasil dari riba, maka orang tersebut dibangkitkan nanti dari kuburnya nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri tegak. Mereka yang biasa memakan harta hasil dari riba, ya, pinjam uang balikinnya lebih, jadi itu pertukaran uang tadi menghasilkan kelebihan dan kelebihannya itu disebut riba, ya. Hutang 100 juta maka bayarnya juga 100 juta, begitu. Karena duit ketemu duit, uang ketemu uang, harus sama, begitu, ya. Tapi kalau berlebih maka orang tersebut dinyatakan telah memakan riba. Baik yang makan ataupun yang nyatet sama, kata Rasulullah, ataupun yang menjadi saksi, sama dosanya pemakan harta riba. Yang tellernya, yang jadi saksinya, yang tanda tangan doang, begitu, sama.
ya akilur riba wa mukilahu wa syahidaihi, kata Rasulullah, dosanya sama yang makan hasil riba atau yang mewakili atau yang mencatat atau yang menjadi saksinya, semuanya sama. Apa hukumannya ya Allah? Surat Al-Baqarah 275 Allah berpesan, auzubillahi minasyaitonirrajim, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang di dunia makan harta riba nanti dibangkitkan dari kubur nggak bisa berdiri tegak, seperti orang yang kerasukan setan. Orang kalau kerasukan setan kan kadang garuk-garuk tanah begitu ya. Siapa ini? Ini apa gitu kan? Aing sini gitu ya kan? Tuh sering begitu tuh. Kalau orang lagi kemasukan setan, ngomongnya nggak jelas, berdiri pun dia nggak bisa. Begitu. Terus seperti itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala orang yang dibangkitkan di yaumil kiamah karena di dunia sering makan harta riba. Ini juga kita memohon berlindung kepada Allah, jangan sampai kita seperti kelompok yang ketiga ini. Amin ya rabbal alamin. Di samping orang-orang yang buruk tadi, ada juga orang-orang yang dimuliakan Allah ketika dibangkitkan. Tentunya amal ibadahnya juga perlu kita tiru. Yang pertama, yang paling dimuliakan nanti di hari kebangkitan tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis kata beliau, ana sayyidu waladi bani Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin buat seluruh umat manusia, tapi aku tidak sombong. Ya, kenapa Nabi katakan aku tidak sombong? Karena Nabi nggak mau kasih tahu, tapi Allah yang pesenin. Kasih tahu itu ya Muhammad ya Rasulullah. Bisa jadi ada umatmu yang belum tahu. Maka Nabi sampaikan, saya ini orang yang paling, Allah ini pemimpin nanti di yaumil kiamah buat seluruh umat manusia. Kemudian di lanjutan hadisnya, wa ana awwalu man tanshaqqu alaihi tanshaqqul ardu anhu yaumal qiyamah. Dan aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari kubur. Jadi Nabi Muhammad yang pertama. Hanya kita kalau berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang yang pertama dibangkitkan dari kubur, nggak boleh. Karena hadis ini Nabi Muhammad adalah orang yang pertama dibangkitkan. Itu bukti kemuliaan. Ya, bukti kemuliaan yang Allah berikan buat Rasulullah SAW. Makanya kalau kita ingin dapat kecipratan mulianya Nabi Muhammad di hari kebangkitan, kita di dunia ini sering-sering memuliakan beliau. Itu satu cara agar kita nanti dibangkitkan dalam keadaan mulia. Satu, muliakan Rasulullah dengan apa? Dengan banyak berselawat kepada beliau, dengan banyak melakukan sunnah-sunnah beliau. Nanti di yaumil kiamah kita kena kecipratan mulianya. Begitu. Belum pernah ada ya orang memuliakan seseorang kecipratan kena mulianya. Hanya Nabi Muhammad SAW. Dengan kita banyak memuliakan beliau, menyebut nama beliau, berselawat kepada beliau, maka kita kena kecipratan mulianya nanti di yaumil kiamah. Nabi dibangkitkan orang yang pertama, kita dibangkitkan juga nanti dari kubur dalam keadaan tidak takut, dalam keadaan hati kita tenang. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berpesan surat Al-Anbiya 103 ya, la yahzunuhumul fazaul akbar. Orang-orang yang tadi memuliakan Nabi Muhammad, yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang memuliakan beliau, maka dimuliakan lagi nanti di yaumil kiamah. Salah satunya la yahzunuhumul fazaul akbar. Saat orang pada ketakutan, gelisah, ada yang sampai di padang mahsyar nanti keringatnya sampai dengkul, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya, mereka tidak punya rasa takut, hati mereka tenang. La yahzunuhumul fazaul akbar. Bahkan watatalaqahumul malaikah, mereka akan didatangi malaikat-malaikat Allah memberikan kabar gembira. Haza yaumukumul lazi kuntum tu'adun. Malaikat itu mengatakan, jangan takut, jangan gelisah, jangan sedih. Ini adalah hari kalian, kata Allah,
yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ini hari kalian, hari di mana kalian akan dimuliakan, akan diberikan balasan dari ibadah yang selama ini telah diperbuat. Nah, ini yang pertama, amalan kalau kita ingin dimuliakan nanti di hari kebangkitan. Muliakanlah Rasulullah, ikutilah, hidupkanlah sunnah-sunnah beliau, maka insya Allah kita dimuliakan juga nanti di hari kebangkitan. Yang kedua, ada juga kelompok yang Allah muliakan, mereka nanti dibangkitkan dari kubur, dekat dengan para nabi, dekat dengan para rasul dan para syuhada dan siddiqin. Mereka ini kata Rasulullah yang hidupnya di dunia profesinya sebagai pedagang. Ketika dia berdagang, dia amanah, dia jujur. Ketika berdagang, balasannya nanti di yaumil kiamah dibangkitkan dekat dengan para nabi dan rasul. At-tajir al-amin as-soduq, kata Rasulullah dalam satu hadis, seorang pedagang yang amanah, jujur begitu ya, nggak bohong, apa adanya ya. Kalau barangnya bagus dibilang bagus, kalau ada buruk, ada cacat, dia juga kasih tahu. Itu yang namanya pedagang yang dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuhsyaru ma'an nabiyyin, nanti dibangkitkan bersama para nabi, wasiddiqin, dan bersama orang-orang yang siddiq ya, wasyuhada, dan bersama orang-orang yang syahid di jalan Allah. Itu kalau jadi pedagang, pedagang yang jujur, yang amanah begitu ya. Sebaliknya ada juga orang yang dibangkitkan nanti dari kuburnya bukan bersama nabi, tapi bersama siapa? Fir'aun. Wah, lawannya, musuhnya para nabi. Musuhnya Nabi Musa, Fir'aun. Juga dia dibangkitkan bersama Qarun. Qarun musuhnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga ya, karena hidup di zaman Nabi Musa ya. Setelah Fir'aun ada Qarun begitu. Juga dia dibangkitkan kata Rasulullah bersama Haman. Haman juga kaki tangannya Fir'aun, dan juga bersama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini musuhnya Nabi Muhammad. Jadi kalau tadi yang pertama pedagang dibangkitkan bersama Nabi dan Rasul, ada yang buruk, mereka sebaliknya dibangkitkan bersama musuh-musuh para Nabi. Siapa mereka? Dalam satu hadis kata Rasulullah, mereka yang tidak menjaga sholat 5 waktu. Maka kita jangan sampai bermain-main dengan pelaksanaan sholat 5 waktu yang fardu. Dalam satu hadis kata Rasulullah, wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang tidak bisa menjaga sholat 5 waktu tersebut yang Allah wajibkan, yang Allah fardukan buat kita, laisa lahu nuron, maka hidupnya enggak punya cahaya, apalagi di akhirat. Wala burhanan, dan tidak ada yang bisa memberikan hujjah buat dirinya nanti di yaumil kiamah. Berarti nanti sholat bisa menjadi hujjah, penolong buat kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala najata yaumal kiamah, dan juga kata Rasulullah, dia enggak punya keselamatan nanti di yaumil kiamah, sebab di ujung hadis kata beliau, wa yuhsyaru ma'a fir'aun, dibangkitkan bersama Fir'aun. Ya Allah, serem gak nih kira-kira nih ya? Ya, mudah-mudahan kita enggak demikian, tapi kita termasuk orang yang dibangkitkan dekat dengan para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Kalau kita dagang, maka daganglah yang jujur. Ya, kita kan kadang-kadang hidup dagang mobil, ya kan, dagang rumah, dagang macam-macam. Maka saat kita berdagang niatkanlah, saat ini saya sedang menjalankan sunnah Nabi Muhammad, perintah Allah, dagang-dagang yang jujur, jelaskan sejelas-jelasnya kekurangan dari barang yang kita jual. Orangnya terima alhamdulillah, orangnya tidak terima juga tidak masalah, nggak jadi dibeli juga nggak masalah, tapi kita tercatat sebagai tajir soduk amin, pedagang yang jujur dan amanah. Kelak nanti dibangkitkan di yaumil kiamah bersama para nabi. Yang terakhir,
Penutup dari saya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara amalan yang dapat menyebabkan kita nanti dibangkitkan dari kubur dalam keadaan yang baik, selain tadi memuliakan Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnah beliau, selain yang kedua menjadi pedagang yang jujur dan amanah, yang ketiga adalah dalam satu ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 80, Allah berpesan banyak-banyaklah berdoa, yang doa ini diajarkan Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang rajin baca doa ini kelak nanti dibangkitkan dengan keadaan yang baik, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya berbunyi Al-Isra ayat 80, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul, katakanlah ya Muhammad ya Rasulullah. Jadi ini doa langsung diajarin Allah pada Nabi Muhammad. Selanjutnya diteruskan juga buat kita para umatnya. Maka nanti mudah-mudahan saya sama-sama kita baca doa ini, saya bimbing, saya awali, dan nanti jamaah mengikuti. Saya mohon maaf tapi sebelumnya ya, agar kita mendapat keberkahan dari doa ini, dibangkitkan nanti dalam keadaan yang baik ya. Waqul, dan katakanlah ya Muhammad. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Amin ya rabbal. Luar biasa. Maknanya sangat mendalam ya. Saya jelaskan sedikit karena 10 menit lagi masuk, 7 menit lagi bahkannya kita syuruk. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya, yang artinya ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang baik. Kata Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan masuk yang baik di ayat ini ada 3 maknanya. Salah satunya masuk ke dalam kubur dalam keadaan yang baik. Kita masuk ke kubur, akhir kalimat kita la ilaha. Itu tanda orang yang masuk ke kuburnya baik, meninggalnya husnul khotimah. Kalimat terakhirnya la ilaha. Makanya kalau ada saudara kita yang sedang sakratul maut, jangan diajak ngomong apa-apa, tapi talkinin kata Nabi di telinga kanannya kalimat la ilallah. Lakinu mautakum, talkinin tuh saudara kalian, keluarga kalian yang akan meninggal dunia lagi sakratul maut, talkinin. Talkinin tuh maksudnya bisikin dan bimbing dia untuk mengucap kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Nah, itu tanda orang yang masuknya baik-baik ke kubur, akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah. Pak Ustadz, itu ada saudara saya meninggal dunia, saya talkinin la ilaha illallah, tapi yang terdengar cuma setengahnya doang. La ilaha, dia meninggal. Nggak apa-apa, bisa jadi lanjutannya ada di dalam hatinya. Yang penting kita udah mempraktekkan apa yang Nabi bilang. Talkinin la ilaha, bisikin la ilaha illallah, begitu. Jangan buru-buru, habis dibisikin tunggu sesaat. Nanti kalau dia nggak bisa ngucapin, bisikin lagi. Pak, ayo ucapin Pak, bismillah la ilaha illallah. Nanti tunggu lagi. Itu yang namanya talkin. Jangan buru-buru, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti dia bingung, Pak. Ini istri gue lagi mau meninggal sakratul maut, dia malah tahlilan begitu. Bukan tahlilan yang diminta talkin. Yang namanya talkin itu membimbing dan bisikannya lembut, nggak buru-buru, nggak cepet-cepet. Gitu. Kadang-kadang ada orang tua kita mau meninggal yang diajak ngomong surat tanah, ya kan? Pak, mana Pak surat tanah Pak? Tanda tangan sini Pak. Gitu. Ya Allah, ya jangan ajak ngomong macam-macam. Kalau orang tua kita mau meninggal, talkinin tuh kalimat lah. Kadang-kadang kita nggak sadar saat itu kelewat akhirnya. Karena kita fokus nyelamatin dia, bawa ke rumah sakit,
taruh di belakang mobil, nggak ada yang nemenin. Akhirnya sampai ke rumah sakit udah nggak ada nyawanya. Harusnya kita ingat, ayo kita bawa ke rumah sakit, tapi harus ada satu orang di belakang. Dia yang bertugas mentalkinkan. Kalau umurnya nggak ada, kita udah menjalankan perintah Nabi, mentalkinkan orang tua kita atau saudara kita yang meninggal dengan kalimat la ilaha. Kalau dia udah bisa la ilaha illallah, udah jangan diajak ngomong. La ilaha illallah, udah jangan diajak ngomong. Batu kontrakan yang belah sana urusannya gimana Pak ya? Nanti dia ngomong lagi, berabe lagi, talkinin lagi dari awal, begitu. Kalau dia rela udah berarti urusan dia dengan Allah selesai, begitu. Serahkan dia sama Allah. Kalimat terakhirnya la ilaha. Saudara kita, bapak kita lagi pusing banget, kita talkinin la ilaha illallah. Emang gue mau meninggal lo talkinin ya enggak? Lagi pusing gue nih ya enggak? Corona begini kepanjang berkelanjutan malah ditalkinin hadirin ya enggak? Mau meninggal. Kalau sakratul maut baru kita lah madkhala sidqin. Ini makna kata Ibnu Abbas, ya Allah masukkan saya ke dalam kubur dalam keadaan yang baik. Bagus banget nih mana doanya. Maka kita harus baca tiap habis sholat. Kapanpun kalau perlu kita baca. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Tapi kita berharap meninggalnya dalam keadaan baik. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Wa akhrijni, dan lanjutan doanya, dan keluarkan aku dengan cara yang baik juga. Wa akhrijni mukhraja sidqin, ya, dan keluarkan aku dengan cara yang baik. Kata Ibnu Abbas juga mengartikan makna ini, keluar yang baik itu adalah maksudnya dibangkitkan nanti dari kubur dengan cara yang baik-baik. Ya Allah, tadi kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, maka dibangkitkannya juga dengan cara yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah doa ini, tidak ada ruginya, bahkan Allah akan muliakan kita. Insya Allah kita nanti meninggalnya dalam keadaan yang baik, husnul khotimah, dan juga kita dibangkitkan dengan cara yang baik, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doanya ditutup waja'alli milladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku ya Allah penolong yang tidak ada tandingannya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ya doa amalan yang ketiga agar kita dibangkitkan dengan keadaan yang baik, dengan banyak berdoa tadi dalam surat Al-Isra ayat 80. Demikian kajian kita pada subuh kali ini. Silakan hadirin jamaah, kalau ada yang ingin bertanya saya berikan kesempatan. Wallahu a'lam bishawab.